Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, kita belajar di rumah dengan cara ini. Nah, ini sekarang kita mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nah, ini tema 2, subtema 1 PB1. Tujuan pembelajaran: dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan. Nah, kalian bisa buka atau baca paket tema 2 halaman 2. Nah, ini ada bacaan Dayu dan ikan hias. Nah, kalian bisa cari atau membuat peta pikiran seperti ini contohnya. Jadi judulnya Dayu dan ikan hias ya. Terus ini ada pertanyaan, nanti bisa kalian jawab sesuai dengan bacaan di atas. Nah, ini cara membuat peta pikiran. Untuk apa peta pikiran? Agar kalian memahami isi bacaan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Ini ada pernafasan pada hewan. Nah, ini ya, ini lihat, mungkin kalian tahu binatang apa. Nah, ini adalah kulit cacing, dan ini kapiler. Kapiler itu adalah pembuluh yang kecil-kecil ya. Ini adalah untuk O2, ini untuk pernafasan, untuk menghirup udaranya dan mengeluarkan CO2. Nah, jadi di sini cacing bernafas melalui permukaan kulit yang basah dan berlendir untuk memudahkan penyebaran oksigen. Nah, ini yang kedua adalah contoh alat pernapasan pada serangga. Ini ya. Nah, namanya adalah trakea. Terus ini adalah alat pernafasan pada ikan. Mungkin kalian sudah paham, adalah insang. Yang di sini tuh ya, insang yang biasanya keluar masuk ini, yang biasanya bergerak-gerak. Nah, ini adalah gambarnya. Ya, ini rahangnya, insangnya di sebelah kiri kanan pada ikan. Nah, ini yang ketiga adalah katak ya. Kalau dia masih berekor, namanya kecebong, dia bernafas dengan insang. Tapi kalau sudah dewasa, kataknya, ini ekornya lama-lama hilang. Nah, dia bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, ini adalah reptil, contohnya ular. Nah, ini bernafas dengan paru-paru. Reptil yang sering berkubang seperti buaya, lubang hidungnya akan ditutup selama menyelam. Nah, ini adalah mamalia. Mamalia itu hewan yang beranak ya. Alat pernafasan mamalia adalah hidung. Ini hidung ya, terus tulang tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, sekarang tugas kalian pada PB1, kalian bisa baca paket tema halaman 4-11. Menceritakan cara kerja organ pernafasan pada setiap jenis hewan. Nah, setelah kalian baca, di situ kalian tahu bagaimana sih cara hewan bernafas. Nah, ini tidak semua, saya bagi sesuai dengan absen ya. Jadi nomor absen 1-3 kalian membuat cara kerja organ pernafasan cacing. Absen 4-6 pada ikan. Nomor 7-10 pada serangga. 11-13 pada amfibi. 14 dan 17 reptil. 18-21 burung. 22-24 mamalia ya. Jadi tidak semua anak mengerjakan semua ini, jadi dibagi sesuai dengan absennya dan semua satu-satu. Sekarang kita lanjut PB2.
sama ya tujuan pembelajarannya, tapi di sini ditambahi dengan SPDP, yaitu tentang lagu atau ciri-ciri lagu yang bernada mayor. Nah ini, kalau tadi kita sudah mengetahui sistem pernafasan hewan, sekarang sistem pernafasan manusia. Nah ini, kalau kita menghirup udara melalui hidung di sini ya, terus faring masuk ke laring, terus D ke trakea, ini adalah batang tenggorokan, baru ke E bronkus, ke F paru-paru, dan diafragma, ini adalah otot ya. Nah, saat kita bernafas atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat seperti balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen ya saat kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Nah, ini bedanya. Kalau kita dalam keadaan biasa, kita bernafas 15-20 kali setiap menit. Tapi kalau kita balapan lari ya, nah itu sampai 50 kali. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah tentang alat pernafasan. Nah, ini SPDP-nya tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, kalian mungkin tahu tentang do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, ini kalau tanda mayor, intervalnya atau jaraknya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Contohnya ini. Nah, ciri-cirinya kalau mayor adalah bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Nah, sekarang tugas tema 2. Kalian lihat halaman 16 dikerjakan di buku tugas. Jadi, tulislah pertanyaan dan jawaban dalam bentuk tabel seperti ini ya. Satu aja dengan kata tanya apa ya. Contohnya ini, apa saja organ pernafasan pada manusia? Nah, ini dijawab. Kalian buat 1-6. Ya, dari sini anak-anak kita simpulkan pembelajaran PB1 tadi mengenai alat pernafasan pada hewan dan manusia. Ya, sekarang ditambah SPDP tentang mayor tadi ya. Semoga kalian paham pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.